Halo para penikmat kegelapan dan ketegangan, selamat datang kembali di channel Film Aing, tempat di mana kalian akan menemukan kisah-kisah kelam dan penuh kebrutalan. Kali ini Aing akan menyelami sebuah film yang berjudul Companion 2025, yaitu sebuah kisah tentang pertemanan yang berubah jadi mimpi buruk. Dan film dibuka di sebuah supermarket dengan seorang wanita muda bernama Iris. Dia sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba, ia bertemu dengan seorang pria bernama Josh. Sambil surah-seri, Josh berusaha memberikan kesan pertama yang baik, namun secara tak sengaja malah menjatuhkan setumpuk jeruk. Meski begitu, Iris justru menganggapnya lucu. Dalam narasinya, Iris mengatakan bahwa ada dua momen ketika ia merasa paling bahagia. Yang pertama adalah saat ia bertemu Josh, dan yang kedua adalah hari ketika ia menghabisinya. Iris dan Josh kemudian menjadi pasangan dan sedang dalam perjalanan ke sebuah rumah danau untuk bertemu dengan teman-teman mereka. Yay, you made it fucking Like a couple miles off the highway. I didn't realize. Yaitu Kat, pacarnya Sergei, dan Ellie, pacarnya Patrick. Iris agak gugup berada di sekitar mereka, terutama karena Kat bersikap agak kasar padanya. Malam harinya, mereka semua berkumpul dan berdansa bersama. Tiba-tiba, Iris menarik Josh dan mengajaknya. Keesokan harinya, Iris mengajak Josh untuk bersantai di tepi danau. Namun Josh menolaknya dan Iris pergi sendirian ke tepi danau itu. Tak lupa ia membawa pisau di sakunya dan ternyata di sana sudah ada Sergei. Sergei mencoba merayunya, namun Iris menolak. Ketika Sergei tidak berhenti, Iris mendorongnya ke belakang hingga kepalanya membentur batu. Sergei bangkit dan mencoba mencekik Iris, tetapi Iris mengeluarkan pisau dari sakunya dan Iris kembali ke rumah dalam keadaan berlumuran getih, membuat semua orang panik. Saat Iris dengan panik mencoba menjelaskan apa yang terjadi, Josh hanya berkata, Iris, go to sleep. dan Iris langsung diam, matanya berubah menjadi putih. Josh menghidupkan kembali Iris setelah mengikatnya bersama yang lain. Ia mengungkapkan bahwa Iris sebenarnya adalah robot pendamping yang dirancang untuk memberikan dukungan emosional, sekaligus untuk kepuasan seksual. Josh menunjukkan bagaimana ia mengendalikan Iris lewat ponselnya dan juga membuat Iris sadar bahwa pertemuan pertama mereka hanyalah ingatan buatan sebuah skenario pertemuan manis yang dimiliki semua robot pendamping saat mereka membentuk ikatan cinta dengan pemiliknya. Thank you, Josh Beeman. Josh dan Kat kemudian berdiskusi soal mematikan Iris untuk selamanya. Menyadari bahwa dirinya dalam bahaya, Iris membebaskan diri, menghantam tenggorokan Josh dan kabur, sambil membawa tablet yang digunakan untuk mengendalikannya. Oh fuck, Iris, go to sleep. Iris melarikan diri ke hutan di dekat rumah, lalu meningkatkan tingkat kecerdasannya dari 40% menjadi 100%. Ia mencoba mencari cara untuk melarikan diri tanpa menarik perhatian negatif. Sementara itu, Josh dan Kat mengungkapkan kepada Ellie dan Patrick bahwa Josh telah membobol sistem Iris dengan sengaja agar dia bisa menghabisi Sergei. Karena Sergei diduga memiliki keterkaitan dengan mafia Rusia, rencana mereka adalah menyingkirkan Sergei dan mengambil kekayaannya yang bernilai 12 juta dolar. Of course. Stalin's birthday. It's come. Lalu membaginya untuk 3 orang. Ketika Ellie memprotes dan mengatakan bahwa seharusnya dibagi 4, terungkap bahwa Patrick ternyata juga adalah robot pendamping miliknya. Right in front of him? Really nice. I'm so sorry, baby. I'm sorry. Karena khawatir Iris bisa menjadi ancaman mematikan, Ellie mengambil senjata dari brankas dan pergi mengejar Iris bersama Patrick. Iris terus bersembunyi dan memikirkan bagaimana caranya agar dia tidak ketahuan oleh mereka. Saat ingin pergi, ia melihat Ellie dan Patrick. Sampai ia mendengar percakapan antara Ellie dan Patrick,
Tiba-tiba mereka mendengar suara Iris di dekat mereka. Ellie mencoba mendekati Iris sambil membawa senjata. Dan Iris pun ngejat sambil lompat. Ellie dan Patrick mengejarnya dan mereka terlibat dalam perebutan senjata. Dalam perjuangan itu, Ellie tertembak di dada dan ngalingkei. Patrick pun hanya bisa meratapi kepergian Ellie. Iris berlari kembali ke rumah dan masuk ke mobil self-driving milik Josh. Josh mencoba mengejarnya, tapi jarinya terjepit di pintu mobil. Iris berhasil mengubah suaranya agar menyerupai suara Josh. Drive home. Drive home. Lalu ia menabrak kaki Josh saat melarikan diri. Josh kemudian lari ke hutan dan menemukan Patrick sedang berlutut di samping tubuh Ellie. Sementara ponsel Ellie yang digunakan untuk mengendalikan Patrick telah hancur, Josh pun mereset Patrick dan membentuk ikatan cinta kembali dengannya. Lalu menaikkan level agresi Patrick ke 100 untuk mengejar Iris. Josh melaporkan bahwa mobilnya telah dicuri, sehingga Iris terjebak di tengah jalan dan mobil secara otomatis mati dan menguncinya dari dalam. Saat ia berusaha keluar dengan memecahkan kaca jendela, ia terlihat oleh seseorang, yaitu Deputi Hendrik. Saat Iris mencoba menjelaskan situasinya, pengaturan suaranya tiba-tiba berubah dan membuatnya berbicara dalam bahasa Jerman. Guten Abend. Hendrik sudah mulai curiga dan ingin menangkap Iris. Tak lama kemudian, Patrick muncul dan menghantam wajah Hendrik hingga tewas, lalu merebut tablet kendali Iris untuk mematikannya. Patrick kembali ke rumah dengan mengendarai mobil Deputi Hendrik, lalu membawa tubuh Iris masuk kembali ke dalam rumah. Kat, yang muak dengan semuanya, memutuskan untuk mengambil setengah dari uang itu dan kabur. Ia mengakui pada Josh bahwa Sergei sebenarnya bukan anggota mafia. Dia hanyalah pacar yang payah yang mendapatkan jutaan dolar dari usaha pertanian rumput. Josh mencoba menghentikannya, tapi Kat menolak mendengarnya. Josh lalu memerintahkan Patrick untuk menghentikannya dan Patrick menusuk Kat dari belakang. Menyadari bahwa ia akan kehabisan getih, Kat hanya berkata pada Josh agar diam, lalu berjalan menuju Iris dan duduk di sampingnya untuk menunggu ajalnya. Josh dan Patrick kemudian memindahkan tubuh Kat ke satu tumpukan di hutan. Setelah itu, Josh menyiapkan makan malam romantis dengan Iris, di mana ia menurunkan tingkat kecerdasan Iris hingga 0 dan meletakkan tangan Iris di atas lilin untuk membakar kulit plastiknya. Ia kemudian menelepon perusahaan pembuat robot untuk melaporkan bahwa Iris rusak dan berbahaya. Josh lalu meletakkan pistol di tangan Iris dan memaksanya menghantam kepalanya sendiri, seolah-olah untuk merusak Iris secara permanen. Dua pegawai dari perusahaan, Sid dan Teddy, datang untuk membawa Iris kembali ke pabrik. Sid menyebutkan bahwa mereka bisa memutar ulang rekaman dari apa yang pernah dilihat dan didengar oleh Iris. Karena semua ingatannya tersimpan di bagian tengah tubuhnya, bukan di kepalanya, dan itu cukup untuk melakukan reboot. Takut rahasianya akan terbongkar, Josh mengirim Patrick untuk mengejar van yang membawa Iris. Patrick menghantam Sid dan mengejar Teddy, namun Iris berhasil reboot tepat waktu dan muncul untuk menghentikan Patrick yang sedang mencoba menghabisi Teddy. Ia kemudian mengingatkan Patrick bahwa yang ia cintai sebenarnya adalah Ellie, bukan Josh. Ingatan Patrick tentang Ellie pun kembali. Dan karena merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan, Patrick mengambil alat setrum ternak dan setelah itu Teddy berterima kasih kepada Iris karena telah menyelamatkannya, dan Iris pun meminta bantuan untuk sesuatu. Iris kembali untuk menghadapi Josh dan mengungkapkan bahwa Teddy telah memberinya kendali penuh atas dirinya sendiri. Sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, Josh mencoba menyerangnya dan berniat menembaknya sendiri.
Ia membiarkan Iris mengucapkan kata-kata terakhirnya. Iris lalu berkata, Go to sleep, Josh. dan setelah itu Iris melepas kulit meleleh dari lengannya, memperlihatkan tangan mekaniknya. Ia lalu mengambil uang milik Sergei dan meninggalkan rumah dengan mobil. Dalam perjalanan, ia melihat robot pendamping lain yang tampak persis seperti dirinya. Ending yang sangat menghanyutkan.